Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Lupa teman-teman Bapak Ibu sekalian yang sudah join, nanti bisa kita simak materi yang akan beliau sampaikan selama 60 menit ke depan, dan di akhir sesi nanti kita akan ada 30 menit setelahnya akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan melalui menti.com yang kodenya insya Allah nanti disampaikan di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Untuk itu tanpa mempersingkat waktu, kita insya Allah akan segera menyimak apa yang akan beliau Ustadz Syafiq Riza bersama Hafizullah akan sampaikan. Untuk itu, tafadhal kepada Ustadz, kami persilakan. Masya Allah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalam ala khairil bariyah. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk manusia yang terindah, manusia yang termulia, yang terbaik, yang pernah ada di muka bumi ini. Baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, hari ini Jumat 23 Jumadal Akhirah 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan 5 Februari 2021, Allah memperkenankan bagi kita untuk belajar, untuk menimba ilmu, untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla dengan mengkaji apa yang Allah turunkan dan apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita hari ini berkaitan dengan berlindung dari sifat tamak. Sejatinya Allah menciptakan kita dengan syahwat. Yang syahwat ini merupakan ujian bagi manusia dan kebutuhan untuk berlangsungnya hidup. Kalau manusia diciptakan tanpa syahwat kepada wanita, maka manusia akan punah. Mereka tidak ada yang menikah, tidak tertarik satu sama yang lain. Setelah itu tutup buku dunia ini. Kalau tanpa adanya syahwat, bagaimana manusia akan makan? Dia nggak ada keinginan untuk makan. Dia tinggalkan semuanya sampai mati kekeringan. Syahwat ini ada ujian di sana dan kebutuhan manusia. Namun yang bermasalah adalah tamak. Tatkala keinginan-keinginan manusia, nafsu dia tidak dikontrol sehingga menjadi tamak, menjadi rakus, ini yang berbahaya. Syahwat kepada wanita dengan tamak akan mengantarkan dia kepada pemerkosaan. Akan mengantarkan dia kepada perzinaan. Syahwat makan yang tidak terkontrol, yang menjadikannya tamak, dia akan makan tanpa batasan. Bahkan terkadang yang bukan hak dia, dia ambil. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang dua jenis manusia di surat Al-Isra
ayat 18 sampai 21. Bahwa ternyata ada sebagian yang kecondongannya ya untuk dunia aja. Yang satu, dia mencari akhirat. Dia tamat. Tapi untuk apa? Untuk meraih perempuan-perempuan yang suci. Bidadari surga. Dia tamat. Bersungguh-sungguh mengerahkan semua tenaganya untuk mendapatkan istana-istana yang putih, yang indah. Dengan taman-taman yang begitu mempesona. Nah, silakan dibaca surat Al-Isra 18 sampai 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Barakallahu fikum. Kita lihat ada orang-orang yang ambisi dunia, yang rakus, yang tamak, tapi tidak mendapatkan yang dia inginkan. Mati miskin. Mati di penjara. Padahal ambisinya lebih dari apa yang sudah dia dapatkan. Tapi itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Ada yang Allah kasih. Ada yang Allah larang. Dan kita melihat dalam kehidupan dunia ini, tingkatan-tingkatan manusia. Ada yang gajinya 10 juta. Ada yang 20 juta. Ada yang 50 juta. Ada yang 100 juta. Ada yang 250 juta. Ada yang terus lebih besar dari itu. Dan ada yang gajinya setiap harinya 20 ribu. Dan ada pula yang tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk mengais rezeki di hari esok. Tapi yang jelas, itulah kehidupan dunia. Di akhirat sana pasti jauh lebih baik daripada apa yang kita rasakan. Ahibati fillah, berkaitan dengan sifat tamak, keinginan yang kuat, ambisi, rakus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu memberikan permisalan buat kita.
Kenapa kita dikasih permisalan? Kok Nabi nggak mengatakan hati-hati ya dengan sifat tamak? Hati-hati tinggalkan ambisi, kerakusan terhadap dunia ini. Beliau memberikan permisalan. Supaya manusia ini pakai akalnya. Kenapa? Karena secara fitrah kita suka sama dunia ini. Kita cinta syahwat kepada wanita, kepada tahta yang selalu disebutkan ya, harta, tahta, wanita. Itu ada kecondongan di diri kita, nggak bisa kita pungkiri. Maka Nabi memberikan permisalan supaya antum tahu diri. Apa kata Nabi SAW? Madhi ibani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf lidini. Tidaklah 2 ekor serigala. Dalam riwayat lain dikatakan ja'i'ani. 2 ekor serigala yang sedang kelaparan. Dikirim ke gerombolan kambing-kambing. Yang mungkin kambing itu dikandangin, udah dijagain. Yang pengembalanya nggak ada. Dikirim ke sana. Tidaklah 2 ekor serigala yang kelaparan ini yang dikirim ke kelompok kambing lebih merusak kondisi kambing-kambing itu daripada ketamakan seseorang atau ambisi seseorang kepada harta dan tahta. Harta dan jabatan. Itu lebih merusak agama. Orang kalau sudah tamak kepada harta dan tahta, agama dia, mau dia seorang ustadz, mau dia alim ulama, mau dia kiai, mau dia siapa saja, mau dia orang awam, yang awalnya baru hijrah, alhamdulillah istiqamah, tapi tatkala sifat itu ada, ambisi atau tamak kepada harta dan jabatan ada pada diri dia, maka agama dia akan rusak, lebih parah rusaknya daripada kerusakan yang didapat oleh kambing-kambing itu dari 2 ekor serigala yang kelapa. Ahibati fillah. Ada 2 macam ketamakan manusia. Ambisi manusia. Yang pertama, ini kita bicara dalam hadis yang baru saja kita baca, ada 2 ambisi. Yang pertama harta, yang kedua jabatan. Kita bicara yang pertama, ambisi kepada harta ini. Ketamakan kepada harta ini. Ada 2 macam. Yang pertama, para ulama menyebutkan syiddatu mahabbatil mal. Kecintaan yang kuat kepada harta dan kesungguhan mengumpulkannya dengan cara yang halal, dengan penuh kelelahan. Dia cintanya yang sangat jemaah. Maka dia berusaha untuk mengumpulkan. Dengan cara yang halal dia kumpulkan. Tapi dia lakukan sampai memforsir waktu dia. Dan kehidupan dia. Anak sampai gak bisa ketemu sama bapak. Bapak gak bisa duduk sama anak. Ibunya kerja juga cari harta. Halal. Kita bicara ini. Ada kerakusan yang sebenarnya ya karena kecintaan kepada harta yang berlebihan yang membuat dia bersemangat untuk bekerja keras mengumpulkan harta ini. Siang jadi malam, malam jadi siang. Dia habiskan waktunya untuk mengumpulkan harta. Bagaimana dengan hal ini? Maka ini hal yang tercela. Kalau tidak ada aib dari kerakusan ini, dari tamak yang seperti ini, melainkan hanya sekedar menghabiskan waktu, menghabiskan masa hidup
yang merupakan modal utama dalam menuju ke surga Allah Azza wa Jalla ini dihabiskan untuk mengumpulkan harta aja, maka engkau tercela. Ini halal ya, kita bicara halal. Kenapa jemaah? Bukankah rezeki kita sudah dibagi sama Allah? Udah ditentukan. Udah dicatat. Dan engkau pasti akan mendapatkan. Tanpa harus berlelah-lelah seperti itu. Ada sebagian orang yang bijak dapat informasi. Kau tahu fulan itu? Ya Allah, sekarang lagi ngumpulin harta ya. Dia sukses, dia punya ini itu macam-macam. Maka tanyalah orang bijak ini. Fahal jama'a ayyaman yunfiquhu fiha? Apakah dia selain mengumpulkan harta itu, dia juga mengumpulkan hari-hari, waktu untuk membelanjakan harta yang dia kumpulkan? Akhirnya yang ngasih informasi mengatakan, ya enggak lah, dia cuma ngumpulin harta. Bukan ketika dia punya harta 1 triliun, akhirnya dia beli waktu. Ana tambah waktu ya Allah ya. 1 triliun ini, ana tambah waktu mamanya 10 tahun dengan 1 triliun. Nggak ada. Mau nambah umurnya 1 hari, nggak bisa. Jangan 1 hari, 1 jam mau nambah. Dengan harta kekayaan yang dia kumpulkan, nggak bisa. Maka kata orang bijak ini, maja ma'asyen, dia nggak ngumpulin apa-apa. Dia ngumpulin apa? Engkau katakan dia ngumpulin harta ini, itu nggak ngumpulin apa-apa. Dan ucapan ini benar-benar, kalau kita merenungkan kehidupan orang-orang terkaya di Indonesia, terkaya di dunia, yang hartanya triliunan, yang mungkin cukup dimakan oleh, ya untuk membiayai sebuah negara mungkin cukup sebagian harta mereka. Tapi ditinggal itu harta. Dia cuma dapat capeknya. Dapat lelahnya. Ini kalau kita bicara, dia mengumpulkan dengan cara yang halal. Makanya Abdul Wahid ibn Zaid pernah mengatakan kepada kawan-kawannya, dia mengatakan, ya ikhwata, wahai saudara-saudara, jangan kalian ini hasud. Jangan kalian ini iri terhadap seorang yang ambisius, yang tamak mengumpulkan hartanya untuk kehidupan dia. Seharusnya kalian ngelihat orang itu dengan kacamata kesian. Kesian kalau ngelihat orang itu. Karena kita kadang-kala kalau ada tuh ambisi kepada harta juga, kita ingin. Seperti kisah kaumnya Nabi Musa ketika melihat Qarun, mereka ingin seperti Qarun. Bahkan mereka mengatakan, oh ini orang beruntung ini. Innahu ladzu hadzin azim. Dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Ingin orang-orang itu. Maka dikasih nasihat. Sebagaimana di kisah Qarun itu. Qala alladzina utul ilma. Orang yang dikasih ilmu mengatakan, loh pahala dari Allah lebih baik loh daripada yang dikasih kepada Qarun. Daripada yang diberikan kepada Qarun, pahala dari Allah itu jauh lebih baik. Tapi kebanyakan manusia memandang keberuntungan itu dengan harta. Maka Abdullah ngasih nasihat, kalian itu jangan iri sama dia. Jangan sampai kemudian menginginkan apa yang dia miliki. Seharusnya kalian itu kesian. Kenapa? Karena dia ini sibuk mengumpulkan harta yang akan membinasakan dia pada hari kiamat nanti. Yang heran, dia jadi sombong. Apa yang kau sombongkan sebenarnya? Ada orang-orang yang menyombongkan diri dengan hartanya. Seharusnya apa yang kau sombongkan sih? Mau dibawa kemana tuh harta? Banyak orang kaya kena COVID-19 dan ternyata
duitnya nggak bisa menyembuhkan. Ya mungkin sebagian pakai ventilator. Dengan harapan dia nambah umurnya. Masih tetap bertahan hidup. Mati. Dan Abdul Wahid Ibn Zaid ini juga mengatakan al-hirsu hirsan. Ambisi itu dua. Ketamakan itu ada dua macam. Hirsun faji' wa hirsun nafi'. Yang satu, ketamakan yang menghancurkan. Yang kedua, ketamakan yang bermanfaat. Tuh ternyata tamak ada yang bermanfaat. Iya. Yang pertama yang bermanfaat adalah ambisi seseorang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tahu sebagaimana orang-orang berlomba-lomba untuk mencari harta, ada juga yang berlomba-lomba untuk menuju ke surga. Bahkan itulah sebenarnya yang harus kita perlombakan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau mau bersaing ini loh. Kadangkala ada yang rebutan perempuan. Perempuan apa yang kau rebutkan di dunia ini? Bakal mati dia, bakal tua renta. Ada bidadari surga. Yang dia senantiasa gadis. Kalau bicara harta, Allahu Akbar. Engkau dapat harta di dunia ini, bingung mau naruh di mana. Takut habis. Takut kena bencana. Mau makan. Kita lihat orang pada takut mau makan enak sekarang ini. Karena penyakit ini, penyakit itu. Yang perempuan takut makan ini karena takut gemuk. Banyak ketakutan. Maka kalau mau bersungguh-sungguh, berambisi, rakus dan tamak, itu untuk cari akhirat. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan tamak yang menghancurkan adalah ketamakan seorang hamba kepada dunia ini. Dia hidup bingung, gundah, galau, tersiksa. Bayangin ya, orang punya harta, sukses, tapi tersiksa. Makanya Rasul SAW berlindung, beliau atau nih hadis atau doanya Nabi Daud alaihissalam mengatakan wa a'udzubika min malin yakunu alayya adzaban. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari harta yang jadi azab buat hamba. Sibuk ngumpulin lagi. Nggak punya waktu akhirnya. Kecuali untuk mengumpulkan harta. Dan dia tersiksa dengan harta tersebut. Ahibati fillah. Ada orang Badui yang pernah ngasih nasihat kepada kawan dia. Atau kepada saudaranya yang dilihat begitu tamak. Ini orang Badui. Yang hidupnya di padang pasir atau nomaden pindah-pindah ya dengan kambingnya. Kadang-kadang sama, jangan dipikir yang tamak kepada harta ini cuma orang kaya jemaah ya. Sejatinya semua manusia itu punya kecintaan kepada harta. Yang kaya, yang miskin sama sebenarnya. Tapi ada yang berlindung dari sifat tamak ini. Yang berusaha untuk mengontrol sifat tersebut. Ini orang Badui ngasih nasihat. Saudaranya mengatakan, ya akhi anta talib wa matlub. Wahai saudaraku, engkau itu mencari dan engkau dicari loh. Ingat, engkau itu mencari dan dicari. Engkau dicari oleh siapa? Oleh sesuatu yang engkau tidak akan luput dari. Engkau dicari dengan ajal, dikejar sama ajal. Kemanapun kau pergi. Sedangkan engkau mencari sesuatu yang sebenarnya udah dicukupin. Subhanallah, ini keimanan dengan takdir Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan rizki. Kita tuh rizkinya udah ditetapkan sama Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak perlu engkau berambisi, tamak, rakus ya Allah. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan man kanatid dunya hammahu
Barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran di antara dua matanya. Jadi fakir dia. Kenapa? Karena dia kepingin dunia. Kemana-mana dia memandang. Tidur pun memandang ke langit-langit rumahnya. Itu yang ada perasaan takut miskin. Sholat memandang ke tempat sejadahnya. Itu yang terlihat sama dia urusan dunia. Yang menyebabkan sholatnya pun gak khusus. Takut ini, takut itu. Wasyattata alaihi syamlah. Urusannya dicerai-beraikan. Dia punya urusan gak selesai-selesai. Habis ini, habis ini, habis ini. Loh, kapan engkau bisa menikmati sedikit istirahat bersama keluarga? Nggak ada, yang ada dunia. Dan walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara. Dunia tidak akan datang kepada dia kecuali sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Yang sudah ditetapkan 50.000 tahun yang lalu, yang sudah dicatat kembali oleh malaikat tatkala umurmu 120 hari. Itu aja yang akan kau dapatkan. Maka akhirnya dia tersiksa. Adapun tamak yang kedua pada harta ini, yaitu ketamakan yang over dari yang sebelumnya. Di mana dia akhirnya lupa dengan aturan agama. Kalau yang pertama masih tahu sama halal haram, masih tahu dia. Dia masih tidak mau mengambil hak orang lain. Tapi kalau yang kedua ini yang sudah overdosis. Dia menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta dan dia tidak bersedekah. Jadi dua hal yang ada pada diri dia. Tamak dan pelit berkumpul biasanya. Ana berjumpa dengan orang-orang kaya yang bakhil. Yang kerjanya jangan ditanya. Semangat untuk cari dunia. Tapi sedekahnya sedikit. Maka yang seperti ini tentunya tercela. Dan sangat tercela. Yang pertama aja tercela. Kalau yang seperti ini, dia sudah menghalalkan segala cara. Padahal Allah Azza wa Jalla memberikan arahan dalam Al-Quranul Karim. Nabi dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang bagaimana mengumpulkan harta ini. Ketika Allah mengatakan, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Kalian jangan menghancurkan, jangan membinasakan diri kalian. Membawa diri kalian kepada kebinasaan. Di antara makna kebinasaan adalah bakhil, pelit. Ngumpulin harta kemudian gak mau bersedekah, gak mau berinfak. Beda dengan orang yang ambisinya akhirat. Gak punya harta sedekah. Subhanallah jemaah, bayangin sekarang ada orang yang gak punya harta tapi sedekah. Namun ada orang lain yang hartanya bertumpuk-tumpuk, malas bersedekah. Karena ketahuilah semakin banyak hartamu, semakin banyak kewajiban di hartamu. Orang yang punya uang 100 juta beda sama orang yang punya uang 1 miliar. 1 miliar tuh kalau bicara zakatnya yang wajib mungkin cuma 25 juta. Tapi antum punya 1 triliun. Zakatnya 25 miliar. 25 miliar. Maka semakin berat untuk mengeluarkan. Karena harta ini memiliki efek samping yang buruk. Ketika orang dikasih. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hasyr ayat 9. Menggambarkan bagaimana generasi para sahabat Nabi. Bagaimana sahabat-sahabat Ansor. Bagaimana sifat mereka dengan harta ini bagaimana sih? Nah, mungkin kita bisa baca.
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang menempati kota Madinah dan telah beriman, kaum Ansar, sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan ini. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Barakallahu fikum. Subhanallah. Seperti itu sifat orang-orang Muhajirin. Dijaga sama Allah. Dari ketamakan dirinya. Jadi kekikiran dirinya. Ketika orang-orang Muhajirin dikasih, mereka sama sekali nggak ada perasaan iri ini sama sekali. Mereka cinta sama tuh orang-orang Muhajirin. Bahkan mereka lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin walaupun diri mereka perlu, jemaah, perlu. Maka yang berkaitan dengan sifat syuh ini. Jadi syuh ini diterjemahkan kekikiran. Tapi sebenarnya mengatakan tamak kepada harta sebenarnya. Yang menyebabkan dia akhirnya kikir. Karena keinginan dia, kecintaan dia yang berlebih kepada harta ini. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqus syuhha. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Kalian berhati-hati dengan asyuh. Asyuh itu sama kebakhilan di atasnya sebenarnya. Yaitu ketamakan kepada harta bersama kekikiran untuk menginfakkan. Hati-hati dengan sifat syuh. Kenapa? Sifat ini sudah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Amarahum bil qati'a faqata'u. Sifat ini mengilhamkan kepada mereka untuk memutuskan silaturahim. Dan mereka akhirnya putuskan silaturahim. Berapa banyak kita lihat, gara-gara harta ini silaturahim terputuskan. Paman gak mau kenal sama keponakan. Keponakan gak mau kenal sama pamannya. Sepupu sama sepupu mereka tidak lagi bertegur sapa. Kenapa? Karena sifat ini tamak kepada harta. Wa amarahum bil bukhl fabakhilu. Memerintahkan kepada mereka untuk bakhil, untuk kikir. Akhirnya mereka kikir. Dibayangin tuh, oh kalau engkau keluarkan berkurang duitmu. Berapa nominalnya sekarang angkanya? Kalau engkau keluarkan berkurang tuh nolnya. Berkurang. Akhirnya dia gak berbagi sama orang lain. Yang ada makan hak orang lain. Wa amarhum bil fujur fafajr. Memerintahkan kepada mereka untuk berbuat jahat. Dan mereka jadi jahat gara-gara ketamakan kepada harta. Dan kita sudah melihat. Hadis rawahu Abu Dawud. Di riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW mengatakan ittaqus syuh. Hati-hati kalian dengan sifat tamak ini, rakus kepada harta. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Tamak dengan kikir ini menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Membuat mereka membunuh demi harta. Membuat mereka menghalalkan yang diharamkan sama Allah Azza wa Jal. Itu yang terjadi ketika sifat ini ada pada diri kita. Dan Allah benci. Dengan siapa? Nih,
di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yubghidhu kulla ja'dhariyin jawawin sakhabin fil asfaq jifatin bil-lail jifatun bil-lail himar bin nahar alimun bi amri dunya wa jahilun bi amri al-akhir. Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang sombong, yang menolak nasihat, kasar kalau berbicara, keras hatinya, suka makan, suka minum. Dia sombong tapi rakus dalam makanan pun. Kalau jalan menampakkan kecongkakan dan keangkuhannya. Sakhab, suka teriak-teriak di pasar. Yang ada dalam benak dia, wah. Jifah billail. Bangkai di malam hari. Kalau datang malam, dia bangkai. Nggak bangun malam. Nggak ada sholat malam. Nggak ada sholat witir. Nggak ada sahur. Nggak ada. Bangkai dia di malam hari. Keledai di siang hari. Kalau di siang hari yang ada duit. Dia kerja doang. Jadi perilaku dia, gerakan tubuh dia itu seperti keledai di siang hari. Ngapain keledai? Ya kerja ke sana, kemari, disuruh ke sana, ngangkut ini, bawa ini. Itu yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Alim bi amri dunia. Oh, kalau urusan dunia, alim ulama dia. Fulan alim ulama. Dalam apa? Dalam hal dunia. Jahilin bi amril akhir. Tapi bodoh dengan urusan akhir. Ini orang-orang yang tamak. Seperti itu. Sedangkan penghuni surga itu, mereka tidurnya sedikit. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit tidur di malam hari. Ngapain mereka? Sholat malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Mereka tidak ujub dengan sholat malamnya. Mereka tidak bangga dengan ibadahnya. Bahkan mereka merasa salah. Merasa banyak kekurangan. Sehingga mereka memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla di akhir malam. Itu tamak kepada harta. Tamak yang kedua adalah tamak kepada jabatan. Nabi menyebutkan bahwasanya tamak alaihi salatu wassalam, tamak kepada harta dan jabatan ini dapat merusak agama seseorang lebih parah ya daripada rusaknya kambing-kambing yang dikirimin 2 ekor serigala yang kelaparan. Jadi ada 2 serigala yang kelaparan. Yang satu namanya tamak kepada harta, yang satu tamak kepada jabatan. Cuma jemaah, ambisi kepada jabatan ini lebih parah, lebih menghancurkan daripada ambisi kepada harta. Kenapa? Karena biasanya orang kalau sudah berburu jabatan, berburu kekuasaan, dia akan mengeluarkan harta untuk itu. Jadi hartanya, dia tamak kepada harta, tapi demi jabatan, tuh uang dia keluarin. Bukan kepada fakir miskin. Bukan untuk membangun masjid. Tapi untuk mendapatkan jabatan. Mungkin kita akan melihat dia bersodakoh. Dia bagi-bagi harta. Tapi untuk jabatan. Dan ada 2 macam juga. Bicara ambisi dan tamak kepada jabatan ini. Yang pertama adalah berburu kehormatan dengan kekuasaan.
di mana Allah Azza wa Jal menyebutkan di surat Al-Qasas ayat 82 tentang jenis manusia yang dia mencari kehormatan dengan kekuasaan di muka bumi untuk menjadi pejabat, menjadi orang yang terpandang oleh manusia. Dan sekali lagi, mereka biasanya akan menggelontorkan uang sebanyak-banyak, miliaran, triliunan demi jabatan dan kekuasaan yang akan mengantarkan mereka kepada kezaliman nanti. Nah, saya akan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Tambah satu ayat lagi, 83. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya, Qarun itu berkata, "Aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa." Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan mereka yang menginginkan seperti Qarun kemarin. Qarun itu dengan kekayaannya dia terhormat. Dia menjadi tokoh di masyarakat. Diidolakan oleh orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Tapi setelah Allah tenggelamkan Qarun, baru orang-orang ini takut. Maka Allah sebutkan, akhirat itu buat siapa sih? Mereka yang tidak ingin berkuasa di muka bumi ini. Bukan orang-orang yang berambisi untuk dihormatin dan dihargai oleh manusia. Bukan. Disinilah jamaah, ketamakan kepada jabatan, kepada kekuasaan itu menyebabkan kita terhalang dari kebaikan akhirat. Ketika datang Abdurrahman bin Samurah kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada dia, "Ya Abdurrahman, la tas'alil imar." Wahai Abdurrahman, engkau jangan minta kekuasaan. Jangan minta jabatan. Fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin wukilta ilaiha. Fa innaka in u'titaha min mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau engkau meminta jabatan ini karena ambisimu, engkau diberikan jabatan ini karena engkau berambisi untuk mendapatkan, engkau minta hal itu, maka engkau akan dibiarkan kepada dirimu. Allah nggak akan bantuin engkau. Tapi kalau engkau dikasih tanpa meminta, ada orang dikasih jabatan tanpa meminta dia. Anak sebenarnya nggak ingin gitu loh. Tapi dipaksa sama orang-orang. Maka yang seperti ini
engkau akan ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadits rawahul Bukhari. Dan sebagian salaf mengatakan tidaklah orang yang berambisi kepada jabatan, kepada kekuasaan, lalu dia berlaku adil. Sulit. Nabi SAW udah nyebutin di hadis Bukhari barusan. Kalau engkau berambisi untuk mendapatkan yang kau mencari, memintanya, kau nggak dibantuin sama Allah SWT. Sedangkan kita tahu manusia itu zalim dan bodoh. Tanpa bantuan Allah Azza wa Jal yang ada kezaliman yang kita lakukan. Kebodohan yang kita kerjakan. Maka dikatakan hampir nggak ada tuh orang yang berambisi, tamak untuk mendapatkan kekuasaan. Lalu dia bisa berlaku adil dalam kekuasaan. Yang ada tamak ini mengantarkan kepada kehancuran. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum satahrisuna 'alal imarah, kalian akan tamak, akan berambisi untuk mendapatkan jabatan, kepemimpinan. Kalian akan melakukan itu nantinya. Wa satakunu nadama yaumal qiyamah, dan ambisi kalian itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Kekuasaan kalian yang mungkin ketika hidup di dunia dia bereforia, bergembira dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, tapi di hari kiamat akan jadi penyesalan nantinya. Fa ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Kekuasaan itu sebaik-baiknya ibu yang menyusui. Orang kalau sedang berkuasa, sedang menjabat, Allahu Akbar, karpet merah dihamparkan kemana-mana. Tapi dia adalah ibu yang paling buruk ketika menyapih anak. Dan Nabi mengatakan akan jadi penyesalan pada hari kiamat. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menceritakan ada dua sahabat yang datang kepada Nabi SAW meminta jabatan. Mintalah jadi pemimpin di mana sana, jadi gubernur kayak, jadi apa. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, amirnya ya Rasulullah, kami kasih jabatan lah, apalah, kasih tugas untuk memimpin di mana, di mana. Dia minta. Apa kata Nabi SAW? Inna la nu'ti amrana man sa'alahu, wala man harisu alaih. Kami tidak memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya, atau orang yang tamak, yang berambisi untuk mendapatkan. Kami nggak kasih. Apakah Nabi tidak memberi itu karena bakhil? Enggak, karena kesian Nabi SAW. Kesian jemaah. Ambisi ini akan menghancurkan. Kemudian di sini, di antara tamak kepada kehormatan, ya, biasanya ada orang-orang itu yang secara harta sudah cukup, jemaah. Tapi dia hanya ingin dihormatin sama orang. Hanya ingin ya menampakkan kedudukan dia di depan masyarakat sehingga orang-orang minta tolong sama dia, orang-orang taat dan patuh sama dia. Hanya itu. Ada lagi kecintaan dan ambisi kepada kemuliaan, kehormatan ini yang sekedar ingin pujian. Dia ingin baca, kalau dulu baca koran ya, baca berita ada nama dia di sana. Oh dia membagi apa umpamanya, menolong orang-orang yang miskin, membangun sesuatu yang bermanfaat. Hanya itu yang dia inginkan. Kadangkala yang dia lakukan semua hanya pencitraan. Hanya itu. Dia ada kerakusan di jiwa dia. Ingin mendengarkan pujian orang.
Jadi sampai beramal soleh pun bukan lillahi ta'ala. Dia ingin dipuji dengan apa yang dia tidak melakukannya sebenarnya. Hati-hati nih yang menjadi para pejabat, apapun jabatan. Jangan sampai kemudian engkau tidak punya kebaikan sama sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena selama ini kebaikan-kebaikan yang kau lakukan hanya riya dan pamer. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 188. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adabun alim. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Barakallahu fikum. Inilah kondisi manusia yang cinta jabatan biasanya, cinta kekuasaan, tamak untuk mendapatkan. Dan sekali lagi, tadi ada yang sekedar tamak tapi dia dengan cara yang halal. Dia minta, dia berambisi. Tapi ada yang kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan itu. Ini yang kedua. Segala cara dia gunakan. Sama, ketamakan kepada harta, ada yang masih di koridor. Dia tetap tahu dengan hak-hak Allah, dia masih sedekah. Dia juga tahu mana hak orang lain, mana yang diharamkan. Tapi kondisi yang kedua tadi, dia udah menghalalkan segala cara dan dia bakhil. Begitu pula dengan ketamakan ambisi kepada jabatan ini. Di mana sudah menghalalkan segala cara dan dia menzalimin orang-orang demi agar kekuasaannya tetap terjaga. Maka agama jadi rusak, jemaah. Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang agar tidak terganggu jabatan dia. Makanya kalau kita membaca sejarah, umpamanya pemimpin-pemimpin yang zalim ya, seperti Fir'aun. Akhir cerita dia gimana? Dia membunuh bayi-bayi Bani Israel. Gara-gara mimpi. Gara-gara mimpi yang ditakwilkan oleh dukun-dukun pada waktu itu bahwasanya kekuasaanmu akan runtuh di tangan Bani Israel. Akhirnya bayi-bayi lahir, jamaah. Dibunuhin. Kenapa? Karena takut dengan kekuasaannya akan hilang. Bayangin ya. Buta orang yang tamak dengan kekuasaan. Bagaimana Namrud. Dan masih banyak cerita-cerita pemimpin yang zalim umpamanya. Yang mungkin di masa-masa sekarang ini. Yang dia membunuh rakyatnya. Yang dia membunuh kadangkala rival-rival politiknya. Dibunuh sama dia. Kenapa? Karena dia takut dengan jabatannya. Padahal cepat atau lambat dia akan turun dari jabatannya. Ketika masa menjabat dia udah selesai. Atau kalau tidak, datang waktunya di mana malaikat pencabut nyawa mencabut. Ahibati fillah. Terus apa obat dari tamak ini? Maka gantinya tamak itu adalah qanaah sebenarnya. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Maka para ulama menyebutkan di antara yang perlu dilakukan seorang hamba agar dia tidak tamak dengan harta ini, ya udahlah kalau bekerja biasa-biasa aja. Jangan terlalu menforsir diri. Kenapa? Karena kita tahu takdir Allah sudah ditetapkan. Rizki kita udah dicatat.
Ya Ustaz, kita kan suruh bekerja. Allah suruh kita bekerja. Tapi jangan sampai antum, ya berapa banyak orang yang harus ngelembur ya, kerja ini kerja itu. Padahal sebenarnya udahlah, cukuplah yang Allah berikan kepada antum. Ridholah antum dengan apa yang Allah berikan. Yang kedua, jangan melihat kepada orang yang di atas antum dari sisi harta. Karena kalau antum ngelihat ke atas terus, nggak akan pernah antum qanaah. Ya Allah Ustaz, fulan ini, Masya Allah, beli villa lagi, beli ini, punya itu. Lihatlah kepada yang di bawah. Rasulullah SAW memerintahkan. Beliau mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Dalam urusan harta nih, dalam urusan dunia, lihat kepada yang di bawah kalian. Kenapa? Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Dari sisi harta. Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Karena hal itu akan lebih pantas buat kalian sebagai hamba Allah untuk tidak meremehkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka bismillah, kerja kita. Kita berusaha, tapi jangan sampai rakus dan tamak. Akhirnya menghalalkan segala cara. Lihat kepada yang di bawah kalian. Kemudian yang ketiga, kalau Allah berikan kepada dia rizki yang alhamdulillah menurut dia cukup, maka jangan sampai dia terlalu mikirkan masa depan. Kenapa sekarang banyak asuransi? Mau naik pesawat, tawarin asuransi. Mau tawarin ini, asuransi. Karena ada ketakutan. Ya udahlah, bismillah. Kita berangkat. Masa depan gimana? Gimana anak-anak kita nanti? Karena tidak sedikit orang ini, kalau sudah ambisi kepada harta, tamak kepada harta, dia semuanya dihitung sama harta. Berkaitan dengan anak kita, gimana sekolah anak kita ini? Ya kita sekarang punya uang. Nanti 10 tahun ke depan ketika mereka kuliah, belum tentu kita punya uang. Terus bagaimana? Oh bingung ya. Kemudian bagaimana mereka akhirnya nambah kerja lagi, usaha lagi, ini dan itu. Hanya untuk memikirkan masa depan mereka yang nggak tahu kita ini apakah kita akan sampai ke hari itu. Tapi yang jelas, anak kita punya rezeki sendiri. Maka Allah mengingatkan para orang tua. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, kami yang memberikan rezeki kepada anak-anak kalian dan kepada kalian. Karena sekarang jamaah, kalau mamanya anak punya anak 1 atau anak-anak punya anak 3 lah. Siapa yang punya 3 anak ini yang masih kecil-kecil ya. Kalau masih kecil, yang 1 umur 2 tahun, yang 1 4 tahun, yang 1 6 tahun. Anggap 2 tahun, 2 tahun. Belum ada yang SD. Tapi kalau orang tua sudah memikirkan gimana kalau mereka ini kuliah. Sedangkan sekarang aja gaji kita ini hanya cukup buat makan mereka. Nggak cukup kalau untuk mereka kuliah. Tunggu dulu, antum mikirin SD yang 1. Yang nomor 3 jangan mikirin SD dia dulu. Supaya nggak terbebani dengan dunia ini. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah bicara yang SD, yuk tabung yuk. Mamai duit kita. Yang kita dapat, ini anak-anak kan mau SD. Sehingga antum bisa tidur enak. Bisa menikmatin hari-hari. Menerima takdir ilahi. Kemudian yang selanjutnya, ketika antum harus belanja, jangan besar pasak daripada tiang. Ini waktu SD kita tuh udah diajarin. Di dalam Al-Quranul Karim, la tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Allah ceritakan, wala tubadziru. Jangan menghambur-hamburkan harta, berfoya-foya, jangan. Sesuai dengan yang antum miliki. Kenapa banyak orang terlilit hutang? Karena
karena kemauan, bukan karena kebutuhan. Berapa banyak kalau antum perhatikan di lingkungan kita, mungkin semua punya motor. Bagus-bagus motornya. Tapi kebanyakan hutang. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari hutang. Jadi kadang-kala yang menyebabkan hutang ini juga tadi tamak dan ambisi kepada dunia ini. Udah, antum punya duit berapa? Anak punya duit 5 juta. Ya udah, beli motor yang harganya 5 juta. Anak Ustadz punya duit 3 juta Ustadz, tapi cukup buat umpamanya uang muka. Jangan melelahkan dirimu, terbebani dengan hutang yang membuatmu susah tidur di malam hari, malu terhinakan di siang hari. Gara-gara tamak pada perhiasan dunia ini. Kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengajarkan doa, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini ambisi kita yang paling besar, puncak dari ilmu kami. Jangan sampai. Karena kalau itu yang ada, itu rusak agama kita. Gara-gara sifat tamak ini, kemudian sebagai penutup, ya kita perlu duduk merenungkan harta yang dikumpulkan. Kira-kira mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana harta itu? Kalau antum dikasih, kata Nabi SAW, 1 lembah isinya emas, harta semuanya, antum kepingin 2. Dikasih 2, antum kepingin 3. Nggak akan ada yang bisa mencukupi manusia kecuali tanah. Dan yang antum kumpulkan, antum tinggalkan. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan sifat tamak ini. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat ini dan menjadikan kita orang-orang yang qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Ya, Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan Ustadz untuk materi yang disampaikan. Afwan tadi info dari Roni kalau ada hang di tempat beliau. Izin untuk bacakan pertanyaan ya Ustadz. Naam, tafadhal. Assalamualaikum Ustadz dan keluarga Waalaikumsalam. beserta tim dan juga segenap kaum Kok muslimin antum di nggak dunia kelihatan ini videonya? Webcamnya mati Ustadz. Masya Allah. Naam, tafadhal. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga beserta tim dan juga segenap kaum muslimin di dunia ini selalu dalam ridho dan perlindungan Allah. Izin bertanya Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. bagaimana menyikapi rekan kerja yang sangat ambisius dengan jabatan? Adakah kewajiban bagi kami untuk menasihatinya? Apakah menjadi dosa jika menjadi bagian yang berkontribusi dalam memenuhi ambisinya? Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya jemaah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam mencintai saudara kita seperti mencintai diri sendiri. Beliau mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Kalau kita melihat saudara kita sedang salah jalan, apalagi antum sudah dengar hadis 2 serigala tadi, yang kita takut orang ini akan rusak agamanya gara-gara ambisi dia. Dan Nabi sudah mengatakan ambisi itu akan merusak agamanya. Maka kita wajib memberikan nasihat kepada dia. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kasih nasihat, jangan dibiarin. Jangan malah ada orang yang kerjanya ngomporin jemaah. Dikomporin nih orang. Dia sudah punya ambisi seperti itu, dikomporin. Oh iya, ini itu macam-macam.
maka akhirnya antum menjerumuskan saudara antum ke jalan neraka. Apakah antum berdosa? Ya tentunya kita berdosa. Kita bukan memberikan nasihat. Apalagi kita tahu bagaimana fulan ini. Ketika ada datang orang kepada Nabi SAW, Nabi menjelaskan ketika mereka minta jabatan. Maka Nabi mengatakan SAW, kita tidak memberikan urusan ini kepada orang yang memintanya atau berambisi mendapatkan. Ada orang yang minta terus terang. Tapi ada orang yang nggak minta, diam. Tapi hatinya penuh dengan ambisi. Ketika orang yang diam ini dikomporin sama kawan-kawannya, baru dia akhirnya tertarik untuk mendapatkan jabatan tersebut. Maka jangan sampai kita menjerumuskan saudara kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membaca sirah sahabat Nabi, banyak yang merupakan orang kaya dan juga merupakan ahli ibadah. Bagaimana kiatnya agar bisa mencontoh sahabat Nabi menjadi kaya dan tetap jauh dari sifat tamak? Masya Allah, barakallahu fikum. Naam jamaah. Iya. Kalau melihat para sahabat Nabi, mereka banyak yang kaya, tapi banyak juga yang miskin. Artinya sama sih kehidupan di masa para sahabat Nabi itu. Mungkin di awal-awal Islam itu banyak yang miskin di antara mereka. Tapi ada yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ya, Sa'ad bin Rabi. Ada di antara mereka yang kaya raya. Kekayaan itu tidak tercela. Jadi dari tadi yang kita bicarakan itu, yang tercela itu ambisinya. Tamaknya ini, sifatnya ini loh. Karena apa? Karena Allah menciptakan dunia ini dengan segala fasilitas yang di dalamnya dan memerintahkan kepada kita untuk mencari rizki di dalam. Cari rizki, tapi tidak dengan ambisi. Tidak dengan tamak, tidak dengan kerakusan. Maka dikasih nasihat, rizkimu itu sudah ditetapkan loh. Sehingga nggak usah kepikiran. Tugasmu berusaha. Nggak perlu hasut, nggak perlu iri sama yang diberikan kepada orang lain. Ini bicara urusan hati. Kalau urusan kekayaan, kata Rasul SAW, la ba'sa bil ghina. Nggak apa-apa jadi orang kaya itu. Nggak apa-apa. Liman ittaqa. Tapi catatannya bertakwa. Bertakwa ini melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Berkaitan dengan harta tadi, bukan ambisinya duniawi. Enggak. Para sahabat tuh ambisinya akhirat. Karena mereka dididik sama Rasul SAW. Sampai-sampai tadi ayat yang kita baca di surat Al-Hasyr ayat 9. Mereka itu berbagi sama orang lain. Bukan karena kaya. Bukan karena kelebihan harta. Ini bagaimana pendidikan yang diterima oleh para sahabat Nabi. Sampai-sampai mereka itu berbagi bukan karena kelebihan harta. Tapi berbagi karena cinta kepada saudara-saudara mereka. Karena berharapkan akhirat. Apa yang harus dilakukan kita? Itu tadi ambisi kita ini. Antum mau cari dunia, apa mau cari akhirat? Ketika seorang hamba dididik, mengetahui hakikat kehidupan dunia. Bagaimana Rasul SAW mengatakan kepada para sahabat, dunia ini lebih hina daripada bangkai. Dunia ini nilainya tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada mereka 2 rakaat subuh itu, 2 rakaat fajar sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Seperti inilah dididik para sahabat sehingga dunia yang ada di tangan mereka itu nggak sampai ke hati mereka. Cuma ada di tangan mereka. Makanya mereka berbagi ya. Kasihkan sana, kasihkan sini. Karena mereka tahu dengan hakikat kehidupan dunia ini. Dan tentunya tadi mereka dididik sama Nabi SAW. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali. Yang mengingatkan manusia akan fitnah harta. Agar mereka tidak tertipu dengan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Akhirnya kalian berpikir untuk lebih lama hidup di dunia ini, menikmati kehidupan dunia ini, mengumpulkan harta. Jangan. Nabi malah mengatakan kepada Abdullah bin Umar Ibn Khattab, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hiduplah di dunia seperti orang asing.
Orang asing. Yang mungkin dia jadi perantau kerja di Malaysia 1 tahun. Gimana sikap dia di sana? Yang ada dalam benak dia adalah bagaimana bekerja mengumpulkan harta untuk di Indonesia. Jadilah seperti itu. Engkau bekerja untuk akhiratmu. Au abiru sabil. Atau engkau menjadi seperti orang pengembara. Seperti orang yang sedang transit. Bayangin orang yang transit di bandara, apa yang akan dia lakukan? Nabi mengajarkan itu kepada para sahabat. Orang yang transit itu dia akan siap tidur di atas kursi. Dia akan siap capek, nggak apa-apa lah. Yang penting ana nggak telat, ana bisa tepat naik pesawatnya. Itu dilakukan. Oleh karena itu Rasul SAW ketika beliau sedang tidur ya di atas tikar. Yang tikar itu membekas di perut Nabi SAW, garis-garis tikar itu dari daun kurma. Beliau SAW bangun ya dengan bekas di perutnya. Umar mengatakan, ya Rasulullah, itu Kaisar Romawi. Kemudian Raja Persia hidup bergelimangan harta. Sedangkan engkau seperti ini. Maka apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Permisalanku dengan dunia ini seperti seorang pengendara yang istirahat di bawah pohon, bernaung sejenak, lalu pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Dan itulah kehidupan dunia. Sebentar kita 70-60 tahun. Nabi mendidik para sahabat seperti itu. Sehingga mereka, walaupun jadi orang kaya, mereka tahu nilai dunia ini. Sehingga mereka tidak tertipu dengan dunia. Maka hendaklah antum kalau ingin menjadi seperti sahabat, ya pelajarin tentang hakikat kehidupan dunia ini, kuatkan keimananmu dengan hari akhir, kuatkan keimananmu dengan takdir. Insya Allah kita bisa menjadi orang kaya yang seperti para sahabat Nabi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya hadis larangan meminta jabatan, namun bagaimana jika seseorang memiliki kompetensi, kemudian dia mengikuti tes untuk memenuhi jabatan tersebut, apakah orang ini termasuk meminta jabatan? Karena kalau tidak diisi bisa jadi akan diisi oleh orang yang tidak memiliki kompeten sehingga membawa kemudaratan yang lebih luas. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Berkaitan dengan kompetensi kita. Banyak orang kalau bicara jabatan ini mereka berdalil dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bukankah Nabi Yusuf pernah berkata kepada raja yang di Mesir itu, ij'alni ala khazainil ard inni hafidhun amin. Kata Nabi Yusuf, karena memang sebenarnya rajanya itu menawarkan ya. Ketika dipanggil Nabi Yusuf alaihissalam, maka kemudian Nabi Yusuf mengatakan, letakkan aku di bagian bendahara lah, perbendaharaan negara ini. Karena aku ini orang yang hafid, yang amin. Aku orang yang amanah dan orang yang punya ilmu. Nah, jadi beliau memiliki kekuatan dari sisi ilmunya, dari sisi amanahnya beliau kuat. Sehingga beliau berkata itu kepada Fir'aun. Ketika antum merasa ada satu permasalahan, bukan antum berambisi jabatan, enggak sebenarnya. Bukan. Tapi antum melihat ada celah nih, kasihan. Sekali lagi, bukan karena ambisi. Tapi karena ingin memperbaiki. Kita ngelihat kayaknya anak-anak mau isi jabatan itu ya. Anggaplah kalau kita bicara di RW kita, ada pemilihan ketua RW kadangkala ya di masyarakat itu. Kasihan Anda lihat kalau yang menjabat nanti adalah orang-orang yang nggak ahli agama, takut RW ini jadi rusak. Mungkin Anda lah umpamanya mendaftarkan diri di sana. Kalau memang ya takdir, alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya mau gimana lagi, Anda sudah berusaha. Jadi tidak ada ambisi, tidak ada ketamakan di diri dia dengan jabatan itu sama sekali. Maka ini tidak masuk dalam pembahasan kita.
Karena Nabi SAW menyebutkan yang merusak itu bukan jabatannya, bukan hartanya, tapi ambisinya. Jadi sifat yang ada di sini yang merusak. Karena sebenarnya harta ini, kalau kita bicara harta, ya harta ini Allah ciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kalau bicara jabatan, sebagian sahabat jadi pejabat. Ada yang jadi komandan perang, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi khalifah, ada yang di bawahnya khalifah. Ada seperti itu. Jadi hal ini diperlukan dalam kehidupan ini. Yang bermasalah adalah ambisi. Itu mohon digarisbawahi. Hada wallahu a'lam. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedih sekali saat ini umat Islam terasa seperti buih di lautan. Mohon nasihat untuk kita semua Ustadz agar ukhuwah dapat terwujud, agar tiap muslim menjaga lisan dan tindakannya terhadap muslim lainnya. Barakallahu fikum. Kalau bicara kondisi umat Islam, ya sebenarnya 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah menyampaikan kondisi yang akan menimpa kita. Dan beliau juga sudah memberikan solusinya. Ketika Nabi SAW bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umam, kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Hampir-hampir umat-umat ini mengeroyok kalian. Sebagaimana orang yang makan bareng itu, satu nampan, ya saling memanggil, "Yuk makan ini." Satu nampan dimakan oleh orang banyak. Jadi seakan-akan umat Islam ini akan dikeroyok oleh umat-umat yang lainnya. Lalu ada yang berkata kepada Nabi SAW, "Awa min qillatin nahnu yawma idzin." Apakah kita menjadi bancaan, dikeroyok, dimakan dari semua arah itu? Karena jumlah kita sedikit. Ingat, para sahabat bertanya, karena jumlah kita sedikit. Karena biasanya orang dikeroyok itu sama yang jumlahnya lebih besar. Tapi Nabi SAW mengatakan, "Bal antum yawma idzin katsir." Jumlah kalian pada hari itu banyak. Jadi lebih banyak dari yang lainnya. Jumlah kalian. "Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail." Tapi kalian itu seperti buih yang dibawa oleh banjir. Yang terombang-ambing tidak punya arah. Berapa banyak di masa sekarang ini kita lihat yang agamanya orang itu media. Agamanya media. Tergantung bagaimana media mengarahkan opini. Itu agamanya. Berbincang tentang LGBT, berapa banyak dari umat Islam yang mendukung LGBT. Berbincang tentang riba, berapa banyak umat Islam yang mendukung riba. Berbincang tentang perzinaan yang dilakukan, berapa banyak umat Islam yang diam, no comment, atau bahkan mendukung perzinaan. Itu yang terjadi. Seperti buih, tergantung arusnya yang keras itu mana, maka dia akan terbawa ke sana. "Wala yanzi'annallah min qulubi aduwikumul mahabata minkum." Pada saat itu, Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian kepada kalian. Dulu jemaah, Nabi menceritakan bagaimana musuh-musuh itu takut sama umat Islam. Bukan karena jumlah umat Islam banyak, bukan. Antum kalau membaca sejarah, selama peperangan yang diadakan oleh Rasulullah SAW itu, hampir selalu musuhnya itu lebih besar jumlahnya. Perang Badar 300 lawan 1000. Perang Uhud 700 lawan 3000. Perang Khandaq
Perang Khandaq 3.000 lawan 10.000. Perang Mu'tah jemaah. Itu kalau nggak salah 3.000 sahabat melawan 50.000. Kemudian nanti perang-perang setelah Nabi SAW, perang bersama Romawi, di Yarmuk umpamanya, perang bersama Persia, di Qadisiyah, itu jumlah musuh berlipat-lipat ganda daripada umat Islam. Tapi musuh itu takut loh. Mereka takut dengan jumlah yang sedikit ini, takut. Karena mereka berperang bukan dengan pedang, tapi dengan ketakwaan dan keimanan mereka. Ketika ini habis, maka kata Nabi SAW, Allah akan cabut rasa gentar musuh kalian kepada kalian. Musuhnya nggak takut sama umat Islam. Umat Islamnya dikasih penyakit, namanya wahan. Apa wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, ini tamak kepada dunia, dan takut mati. Mati itu pasti. Dia cinta kepada dunia dan takut mati. Dan ini pembahasan kita hari ini. Berkaitan dengan tamak kepada dunia ini. Baik kepada harta atau kepada jabatan. Ketika harta berlebih dengan ketamakan, maka akan mengantarkan kepada kemaksiatan. Ketika ambisi kepada jabatan, yang ada mengantarkan kepada kezaliman. Yang ada dalam benaknya cinta dunia dan takut. Apa solusinya? Jadi hadis yang lain Nabi memberikan nasihat. Beliau mengatakan idza tabaya'tum bil 'ainah. Kalau jual beli kalian sistemnya 'ainah, sistemnya riba yang terselubung nih. Kalau sudah orang ambisi kepada dunia, tamak kepada harta, dia akan gunakan segala cara untuk mendapatkan harta. Riba haram, bagaimana dibungkus sama dia jadi nggak haram. Kelihatannya halal. Sehingga orang-orang yang imannya lemah, yang nggak punya ilmu, dia akan terseret. Kalau jual beli kalian sistemnya ina, riba yang terselubung itu. Wa akhadtum adznabal baqar wa raditum bizzar. Kalian sudah merasa nyaman dengan peternakan kalian, dengan perkebunan kalian, yakni dengan dunia kalian. Dengan posisi dan jabatan kalian. Kalian sudah merasa nyaman di sana. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad. Kalian tidak ingin berjuang. Lah dengan harta, wala dengan jiwa. Yang ada adalah mengumpulkan harta. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan yang gak bakalan dicabut. Sampai kapan? Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama kalian. Jadi bukan berbicara tentang bagaimana umat Islam ini bersatu. Ketika kembali kepada agama, otomatis agama ini menyatukan mereka. Jadi mungkin sebagian orang itu berpikir untuk menyatukan umat Islam. Nah, itu sebuah visi dan misi yang sangat indah yang diinginkan oleh setiap muslim. Tapi caranya adalah mengembalikan umat Islam kepada agamanya. Soalnya kalau kembali kepada agama, ketemu jamaah. Ketika kembali kepada agama, kembali ke masjid, ketemu di masjid. Ketika kembali kepada Al-Quran, ketemu di Al-Quran. Kembali kepada sunnah, ketemu di sunnah. Kembali kepada pemahaman salafus soleh, para sahabat, ketemu. Maka kita akan menjadi orang-orang yang melanjutkan perjuangan para sahabat. Jadi ingat, kalau bicara bagaimana kita mengangkat kehinaan ini, adalah dengan mengembalikan umat kepada agamanya yang secara otomatis mereka akan bersatu di sana. Tapi ada yang gak suka itu. Maka dipecah-pecah agar tidak kembali kepada Islam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Sedekah yang setelah kita lakukan, boleh nggak kita hitung Ustaz dengan harapan untuk memotivasi kita agar kita untuk meningkatkan sedekah tersebut? Dan adakah doa untuk berlindung dari sifat ketamakan ini Ustaz? Barakallahu fikum. Iya. Kalau bicara menghitung sedekah kita, tergantung niatnya sebenarnya. Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang yang berangkat di padang pasir ya, atau di padang tanah, kemudian dia mendengar suara dari awan yang mengatakan iski hadiqata fulan.
engkau sirami kebunnya fulan. Dia ikutin tuh awan ini. Turun di bebatuan. Dan air yang di bebatuan itu terkumpul di jalur air. Ada kayak sungai kecil. Sampai ke kebunnya orang. Dan orang itu sedang mengatur air. Lalu dia mengucapkan salam ya pada orang ini. Lalu tanya, siapa namamu? Namanya fulan. Seperti yang disebutkan di awan tadi. Ditanya, kenapa engkau tanya namaku? Kata dia, iya aku mendengar namamu ini disebutkan di awan. Yang airnya sekarang ada di kebunmu ini. Apa yang kau lakukan dengan kebun? Maka dia menceritakan. Yang aku lakukan dengan kebunku ini, kata dia, aku bagi 3 dari hasil kebun. 1/3 aku makan bersama keluarga. 1/3 aku kembalikan ke modal untuk bercocok tanam lagi. Yang 1/3 aku sedekahkan kepada fakir miskin. Kalau antum mau menghitung seperti itu, mamanya ana 1/3, berarti kan harus nyampe target itu 1/3. Supaya ya apa yang antum, jangan sampai dari 1/3 itu ternyata ada yang dimakan gitu loh. Antum menghitungnya untuk itu, maka nggak ada masalah. Yang tercela itu, yang Allah mengatakan, alladzi jama'a malahu 'addada, adalah orang yang mengumpulkan harta kemudian menghitungnya. Menghitung. Itu tercela. Dia mengumpulkan, menghitungnya. Tapi kalau untuk disedekahkan, iya, oh ini berapa persen ya. Seperti zakat, kita harus menghitung zakat itu. Supaya jangan sampai ada hak orang lain yang kita makan. Tujuannya itu. Bukan karena ketamakan kepada dunia. Tapi jangan sampai ada hak orang lain yang masuk kepada harta kita. Maka perlu dilebihkan. Dan jemaah, ada orang yang ya ketika bermuamalah dengan harta ini, dia sering ngitung uang di dompetnya. Dihitung lagi. Berapa taruh. Habis makan di warung dihitung lagi. Habis sedekah dihitung lagi. Ini pertanda orang yang tamak kepada harta. Maka kalau tujuannya kita menghitung sekedar untuk tahu berapa harta kita, itu yang tercela. Tapi kalau jangan sampai ada hak orang lain yang masuk ke tempat kita, maka ini diperintahkan. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, izin satu pertanyaan terakhir. Barakallahu fiik. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pengaturan uang, harta kita, bagaimana Islam memberikan jalannya ya Ustadz? Kemudian bagaimana meyakinkan ke hati kita bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta kita? Dan boleh nggak kita mengatakan misalkan ketika ada kejadian musibah, apakah ini karena kurang sedekah dari kita, apakah hal tersebut dibolehkan? Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah, kalau bicara bagaimana mengatur keuangan kita, harta kita, Allah Azza wa Jal mengatakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Di harta mereka itu ada hak yang sudah diketahui, ada hak milik orang lain. Maka disinilah tatkala kita punya harta, maka kita harus mengeluarkan hak orang lain ini. Berkaitan dengan hak orang lain ini ada 2. Yang pertama ada yang wajib yaitu zakat. Tapi ada yang sunnah. Silaturahim, berbagi harta untuk menyambung rahim kita. Itu diperintahkan juga oleh Allah Azza wa Jalla. Ada hak orang lain memuliakan tamu. Kemudian ya memberikan santunan kepada orang-orang yang tidak mampu. Berbagi kepada orang tua. Itu berkaitan dengan harta kita. Kemudian kalau bicara kebutuhan kita sendiri, Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang hamba-hamba Allah yang beriman ini, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka adalah orang-orang yang ketika berinfak, ketika membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan mereka tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Mereka di tengah, di antara berlebih-lebihan dan di antara pelit. Ini berkaitan dengan kehidupan keluarga kita. Jadi antum jangan sampai pelit kepada diri antum. Jangan pelit kepada anak-anak. Dan jangan berlebih-lebihan. Begitu pula ketika sedekah. Jangan berlebih-lebihan. Dan jangan pelit. Kadangkala ada orang yang Allah kasih rezeki. Tapi dia pakai motor yang udah mogok-mogokan. Ya. Ini pelit kepada dirinya sendiri. Mobilnya udah sering pakai bensin campur, ya, campur dorong kadangkala, dan dia punya fulus sebenarnya untuk ganti mobil, tapi
Tapi dia nggak mau ganti. Karena cinta kepada harta sebenarnya. Jangan dipikir, oh dia orangnya kona. Enggak, bisa jadi itu karena cinta kepada harta. Kecuali nggak punya, dia punya sebenarnya. Maka bicara tentang berinfak ini, mengelola keuangan, tadi jangan berlebih-lebihan dan jangan pelit. Jangan mengikuti kemauan saja. Ada orang mau ini pokoknya beli, jangan. Lihat kepada kebutuhan. Dan jangan lupa sekali lagi hak orang lain yang ada di harta kita. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan orang ketika terkena musibah lalu mengatakan mungkin ini karena kurang sedekah. Kayaknya kurang tepat. Mungkin ini karena dosa. Jelas itu karena dosa. Dan dosanya bukan hanya urusan kurang sedekah. Allah Azza wa Jalla mengatakan ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Kebaikan yang menimpamu dari Allah, tapi kalau keburukan itu dari dirimu sendiri karena dosa-dosa. Jadi bukan bicara karena kurang sedekah, bisa jadi dosa yang lainnya. Bisa jadi memang tadi karena ada hak orang lain yang tidak dikeluarkan. Jadi dosa secara umum. Sehingga kalau mengatakan ketika kita umpamanya terkena musibah, kita mengatakan karena dosa kita, atau karena kita kurang sedekah. Kenapa kurang sedekah, Ustaz? Kan ada hadis yang mengatakan as-sadaqatu taqi masari as-su. Sedekah itu menyelamatkan dari mati buruk, dari bencana-bencana, dari penyakit. Iya. Jadi yang pertama kita bicara ini karena dosa kita. Yang kedua, karena kita nanti mungkin kurang sedekah, memang kurang berbagi sama orang lain dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Jadi bukan hanya karena kurang sedekah, tapi juga karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Tatkala datang musibah menimpa kita, yang harus kita lakukan pertama adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepadanya, kemudian ya tadi banyak-banyak sedekah kepada orang-orang yang memerlukan, dan semoga sedekah kita itu yang pertama menyelamatkan kita tatkala kita melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Sedekah itu menyelamatkan dari api neraka sebelum menyelamatkan dari musibah di dunia ini. Maka niat tatkala bersedekah itu bukan menginginkan pahala dunia, tapi menginginkan pahala akhirat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu jamaah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kalaupun berkaitan dengan doa agar kita terhindar dari tamak terhadap harta, ya. Ada doanya Syaddad bin Aus yang Nabi SAW mengajarkan kepada Syaddad, ya. Mungkin nanti bisa dicari, ya. Doa itu Nabi mengatakan kepada Syaddad, ya Syaddad, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Wahai Syaddad, kalau engkau melihat orang-orang menimbun, mengumpulkan harta, mengumpulkan emas dan perak, engkau kumpulkan doa-doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzuka min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Apa artinya? Ya Allah, aku minta kepadamu ketetapan dalam urusan ini. Kesungguhan dalam melaksanakan kebenaran. Jadi minta ditetapkan dan minta semangat. Karena ada orang ngerti tapi nggak semangat. Ini minta pemahaman yang benar dan ditetapkan di urusan itu, lalu minta semangat untuk mengerjakannya. Terus minta segala perkara yang mendatangkan rahmat Allah, yang mendatangkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Minta agar kita mensyukuri nikmat Allah, agar beribadah yang baik kepada Allah. Minta hati yang selamat, qalban saliman. Selamat dari apa? Ya selamat dari kesyirikan, selamat dari hasad, iri, dengki, dengan segala penyakit hati, ambisi, tamak kepada dunia dan jabatan. Minta qalban saliman. Karena biasanya hati kita nggak selamat ketika melihat orang-orang pada hidup bermewah-mewahan. Kita nggak selamat hatinya. Maka minta keselamatan. Qalban saliman. Walisanan sadiqan. Minta lisan yang jujur.
Karena gara-gara ambisi kepada harta, kepada jabatan, orang menghalalkan segala cara dan mudah berdusta biasanya. Kita minta walisanan sadiqan. Lalu minta segala kebaikan yang kau ketahui ya Allah. Dan aku berlindung dari segala keburukan yang kau ketahui. Dan aku memohon ampun dari segala dosa yang kau ketahui. Karena sungguh yang kau Allamul Ghuyub. Engkau maha mengetahui dengan yang gaib. Itu mungkin doa yang perlu dibaca di akhir Jumat ini ya. Kita di akhir Jumat. Waktunya berdoa memohon kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Mengangkat musibah yang menimpa bangsa kita. Mengangkat bala, wabah, bencana. Dan Allah menurunkan berkah, keimanan dan ketakwaan kepada masyarakat Indonesia. Dan menjadikan negeri ini baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Negeri yang indah, negeri yang baik. Yang Allah mengampuninya. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Syafiq Reza bersama Habibullah yang telah menyampaikan materi dan kita telah sampai pada ujung acara. Semoga apa yang telah kita dengar dari Ustadz menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian yang bisa kita. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.